Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Waalaikumsalam Pak Tarja. Ada apa ini? Tiba-tiba menghubungin ini Pak Tarja. Begini Pak Jamal, ini boleh kita ngobrol sedikit ya ini terkait ya ada beberapa hal yang mungkin mengganggu pikiran saya gitu. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Yuk kita ngobrol Iya. aja santai. Mumpung saya juga lagi santai. Kenapa sih ada yang pengen dicapai dari ngobrolnya? Pengen apa? Ada tujuan apa ngobrol gini? Ini terkait ini kan di saya ini udah mulai tahun ajaran baru nih Pak. Jadi guru-guru di saya itu Hmm, memang kadangkala kayaknya perlu semacam suntikan perhatian barangkali Pak ya. Jadi mereka ke sekolah hmm, gitu ya, tetapi ya kadang kala ada jarang ke kelas gitu. Gitu. Mungkin nanti saya dengan di-coaching oleh Bapak barangkali ada ide-ide segar gitu yang bisa iya, saya iya, iya. tindak lanjuti gitu. Oh, kalau ngelihat situasi gitu, kira-kira coba nih kita nilai dulu, kita skala dulu ini kalau guru-guru di Patarya ini kalau kita nilai berapa nih kira-kira skornya? Kalau di saya ya menurut saya sih antara tidak semua guru ya, tapi rata-rata ya kalau ini yang jarang aktif ya 6 lah gitu. Tapi kalau yang aktif tetap Hmm, 10 menurut saya gitu. hmm, Iya, mhm. Oh, 6 gitu. Jadi ada yang 6, ada yang 10 gitu ya, Pak, ya? iya Oh, betul. nah, kira-kira, melihat kondisi gitu, posisi Patarya ini kira-kira Patarya punya kekuatan apa nih di sekolah gitu? Kalau melihat posisi saya, kenapa saya kemudian perhatian sama guru-guru, karena memang Mhm, untuk saat ini saya kan diamanahi selain jadi guru juga kan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Artinya di mhm, bagian pembelajaran itu menjadi tugas dan tanggung jawab gitu Pak ya, selaku tugas pokok dan fungsinya selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya saya kira sih sebenarnya kondisi seperti ini mungkin ya ada beberapa hal yang memang perlu sentuhan gitu ya kepada guru-guru gitu Bapak. Makanya saya mencoba barangkali dengan mengadu ke Bapak gitu ya, di coaching Bapak itu ada pencerahan lah begitu. mhm, oke. Nah, kira-kira menurut Patarya, idealnya guru-guru itu harusnya seperti apa sih idealnya gitu? Kalau menurut saya yang pertama jelas ya, yang namanya guru itu yang pertama sebagai profesi yang mulia gitu ya. Profesi yang mulia Mhm, yang memang tugasnya juga sudah jelas. Dari pertama selain mengajar juga ada satu lagi tugas yaitu mendidik muridnya di ya baik di sekolah, bahkan guru juga kan selain itu sebagai kalau zaman dulu bisa digugu dan ditiru kan gitu namanya guru gitu mhm, ya, guru dan ditiru apapun tingkah lakunya, perkataannya gitu oleh murid itu suka ditiru. Nah ini kalau idealnya guru itu bisa mencerminkan pribadi yang suri tauladan bagi murid-muridnya. Misalnya menurut saya sih jangan jauh-jauh lah tentang disiplin aja ya, disiplin. Kalau di saya ini disiplin guru-guru tidak semuanya tadi Pak gitu. Entah itu bagaimana saya mmm, juga memang kalau melihat kurun waktu yang sebelumnya, padahal guru-guru di kami itu semuanya kebanyakan rajin gitu ya. iya, Ini mungkin ada sesuatu yang memang ya tidak sebiasanya gitu Pak. mmm. Nah, kira-kira, apa yang menjadi, senangnya misalnya si guru ini misalnya mungkin ada dia kurang senang atau apa gitu ya, apa yang menjadi kesenangan, yang menjadi hal yang menyenangkan untuk guru gitu ya, Pak, menurut Pak Tarya gitu? Kalau dilihat ya, kalau dilihat secara manusiawi, kacamata umum, ya rata-rata yang namanya guru itu kita juga merasakan
kalau yang namanya senang itu merasakan dalam lingkungan itu nyaman, Pak, ya. Jadi ada Mhm. unsur kenyamanan. Barangkali ini teman-teman gitu ya, mungkin ada satu atau beberapa hal yang memang kalau saya lihat itu ada yang membuat mereka tidak nyaman gitu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira melihat hal tersebut, apa nih yang menjadi, rencana ke depan, Pak Tarya menghadapi hal tersebut gitu, menghadapi kondisi guru-guru itu? Baik, kalau rencana saya sih, Pak, ya, itu, ketika melihat guru-guru dengan cara tadi berdiskusi dengan teman-teman bahwa mereka itu tidak merasa nyaman karena ada Mhm. faktor-faktor tertentu. Ada yang mengatakan dari faktor keluarga lah, kemudian ada yang mengatakan dari faktor individu lah, ada juga yang menyebabkan faktor dari lingkungan sekolah juga yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, rencana aksi saya itu rencananya nanti saya akan berusaha mencoba eh, ya mendekati ranah yang paling kuat di sana, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Saya akan Iya. mencoba berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah itu terkait Mhm. kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba nih guru-guru yang memang tadi yang masuk ke dalam kategori masuk ke sekolah tetapi tidak masuk ke kelas. Artinya mereka ya kalau dikatakan bolos kelas sih kayaknya terlalu ini Pak ya, terlalu kasar gitu ya. Ya, yang Iya. namanya juga mereka guru gitu ya. Nah, Heeh. ya ini saya akan coba dengan cara pendekatan mungkin pendekatan personal ya. Karena kita Iya, kan iya. mitra Pak, ya akan saya Iya, coba dengan betul. pendekatan personal. Saya akan mencoba mungkin dari hal-hal yang mereka senangi seperti apa. Misalnya mereka senang bakso, saya akan coba ini mengajak mereka makan bakso dulu, kemudian habis makan bakso baru berbincang-bincang lah, masuk ke ranah Iya, iya, ranah iya. mereka gitu ya, ke teman-teman begitu. Nah, di sana nanti mungkin akan saya coba, kok kenapa sih gitu ya. Nah, kok kenapa sih kok bisa seperti ini. Nah, dan memang ini cukup berhasil Pak. Di tahun lalu juga pernah ada beberapa orang guru ya, kalau nggak salah 3 orang guru yang kasusnya sama seperti ini. Jadi masuk ke sekolah tetapi tidak masuk kelas. Dia kan senang Mmm. ngopi sama rokok, saya coba aja ngobrol bareng sambil sambil ngerokok gitu Kak ya, sambil ngopi ya, tapi di luar ya, Nggak bukan ngerokok ya? iya, tapi di luar ini Pak, di luar apa, kelas ya, gitu, di luar kelas gitu ya, Iya, gitu. iya, iya. Santai-santai gitu lah ya. Nah, di situ saya coba bertanya, masuk ke dunia beliau, ya mereka ternyata, eee, ada ketidaknyamanan karena di sekolah itu, eee, kurang perhatian katanya, gitu. Kurang perhatian Iya, dari jadi temannya, jadi serasa tekan. mungkin mereka ya yang tadi merasa ya, tadi kami kan tidak seperti itu, tapi mereka merasa bahwa mereka itu dikucilkan gitu, kayak semacam Mhm, ada mhm. kutukan gitu ya, gitu. Oh, iya. Kemudian yang kedua, ada lagi permasalahan di rumah yang terbawa ke sekolah, Pak, gitu, yang terbawa ke Mmm. sekolah. Terus yang ketiga itu, Iya, ada iya. lagi yang ketiga, itu, eee, ya karena stres mungkin dengan pekerjaan yang berat gitu ya, pekerjaan rumah, Mmm. pekerjaan sekolah, begitu, kemudian punya beban ke bank, punya beban ke yang Oh, lain. pinjaman. Iya, seperti itu. Akhirnya terbawa ke sekolah. Ya di sekolah mah datang ke sekolah tapi nggak ngajar ke kelas, begitu. Itu rencana Mhm. saya, Bapak. Oke, untuk, rencana Pak Tarya itu kira-kira ukuran keberhasilannya Pak Tarya pengennya gimana? Bayangan Pak Tarya. Kalau melihat ukuran keberhasilan sih ya, di kami itu kan ada 40 guru. Nah, dari 40 guru itu minimal lah 39 guru ya, atau idealnya semua guru jadi datang tepat waktu ke sekolah, kemudian ngajar juga di kelas. Ya, seperti itu tinggal tolak keberhasilan
dari rencana saya, gitu Pak. Iya. Kira-kira Pak Tarya bakal menemukan hambatan nggak ya dari apa yang tujuan Pak Tarya barusan? Sepertinya iya sih Pak, kayaknya karena kita itu kan karakternya beda-beda Pak ya, kemudian sifat kita berbeda-beda, kemudian kemampuan kita berbeda-beda, cara pandang kita berbeda-beda, pasti ada hambatan ya. Mungkin ya hambatannya pertama ada yang susah untuk diajak komunikasi gitu. Kemudian ada juga mungkin karena egonya yang terlalu tinggi, jadi tetap aja dengan menyangka bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah benar menurut beliau gitu. Ya, menurut mereka, menurut rekan-rekan saya yang memang tadi ada ya masuk ke sekolah tapi tidak masuk ke kelas. Terus ada juga mungkin ada prinsipnya begini, masuk kelas ataupun tidak tetap dibayarnya sama gitu Bapak. Karena kita kan sistemnya sistem ini Pak ya, jadi di kita itu sistemnya penggajiannya penggajian jam mati gitu Pak ya, bukan jam hidup. Iya, seminggu ya, kan ya. gitu ya. Iya. Kira-kira Pak Tarya udah punya antisipasi belum dari hambatan-hambatan itu? Saya sudah punya sih Pak untuk antisipasi itu ya. Alternatif yang pertama saya akan coba berkomunikasi ya, tetap komunikasi itu ya, komunikasi dengan yang bersangkutan ya, dengan cara menganalogikan untuk membuat kesepahaman bersama bahwa tujuan kita di sini itu apa, sebagai guru harus sebetulnya seperti apa, idealnya jadi guru harusnya seperti apa ya, bagaimana jadi contoh yang baik buat anak-anaknya karena kita ini guru gitu ya. Saya akan coba menggiring pemikiran tersebut kepada teman-teman agar teman-teman itu satu visi dan satu misi dengan saya dan juga sekolah, agar memang tujuannya kan utamanya yaitu menyelaraskan, memajukan, meningkatkan visi yang sudah dibentuk bersama dari kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama melalui ya pembuatan visi dan misi sekolah gitu Bapak. Iya. Oke. Terus dari rencananya Pak Tarya ini kira-kira siapa nih atau apa saja atau siapa nih yang bisa membantu ke depannya untuk menjaga tujuan ini, menjaga komitmen ini gitu Pak? Baik, saya kira ini mungkin untuk yang membantu saya yang pertama saya punya staf kan Pak ya. Mungkin saya akan coba bersama staf dulu gitu ya, yang memang satu paham dengan saya gitu ya, satu paham tentang visi dan misi pembelajaran di sekolah. Kemudian yang berikutnya saya akan coba masuk ke guru-guru, ke mitra saya yang memang sepaham juga dengan saya selain staf juga. Kemudian saya akan mencoba masuk ke wali kelas gitu ya, ke wali kelas masing-masing baik kelas 10, 11 atau kelas 12. Kira-kira ini untuk menangani guru-guru yang seperti itu, ini akan saya diskusikan harus seperti apa gitu. Dan yang terakhir mungkin ya walaupun yang terakhir tapi ini sebagai pamungkas saya akan coba meminta bantuan itu kepada kepala sekolah. Tetap saja kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dalam pendidikan itu harus tahu dan yang pengambil kebijakan, maka seharusnya juga saya harus melibatkan beliau gitu. Iya, betul sekali Pak Tarya. Jadi memang apa yang dihadapi di sekolah ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, sama sebagai anggota sebagai warga sekolah gitu ya. Nah, udah nggak kerasa nih Pak, udah ngobrol-ngobrol
ini juga lumayan juga ya ternyata Iya, rame. iya Bapak, ya ini saya ngobrol dengan Bapak ya, alhamdulillah saya punya ide-ide segar gitu ya. Jadi saya menemukan ide-ide baru ya sebagai Hmm, permasalahan yang mungkin yang dihadapi oleh saya terutama sebagai guru dan diberi tugas tambahan dan juga permasalahan yang ada di sekolah saya dan saya akan mencoba nanti menerapkan rencana ini secepatnya ya secepatnya ya mungkin 1 atau 2 minggu inilah ke depan walaupun saya sekarang udah mulai mencoba menerapkan rencana saya dengan cara yaitu pertama dengan staf saya terlebih dahulu gitu. Ini terima kasih hmm, sekali Bapak karena dari obrolan ini saya mendapatkan ide kemudian pandangan dan bagaimana kemudian saya mendapatkan pemahaman jadi terbuka ketika mendapatkan permasalahan yang sama. Ini udah sore juga Bapak ya. iya iya Barangkali nggak terasa ini ya rame terasa. ngobrol sama Pak Karya. Iya, ini terima kasih Pak Jamal ya, karena saya udah di coaching sehingga saya lebih lega lah intinya begitu Iya dengan iya. permasalahan yang saya hadapi gitu. Saya kira cukup Bapak ya. Oh iya Terima iya. kasih ya atas Iya. ininya atas Makasih juga sama-sama. waktunya ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Iya sama-sama Pak Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Pak Tarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamal. Pak Tarya, gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah, Pak Jamal. Pak Jamal juga, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Pak. Paling saya kesini apa ke Pak Tarya pengen ngobrol sebentar gitu, pengen ngobrol-ngobrol gitu, berbincang gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh, boleh. Iya, iya, boleh, Pak Jamal. Karena saya melihat Pak Jamal ini kok sedikit murung gitu ya. Barangkali Iya memang Pak. ada beban gitu. Iya iya. Mungkin ada sedikit hambatan atau masalah di tempat kerja gitu Pak, seperti itu. Oh, begitu. Baik, Pak Jamal. Nanti dari obrolan kita ini, kira-kira nanti tujuan apa yang hendak kita capai ini, Pak Jam? Gini Pak, paling dari saya ngajak ke Pak Tarya pengen ngobrol tuh pengennya pengen dapat inspirasi, pengen dapat pencerahan gitu dari Pak Tarya, pengen ada penyelesaian gitu dari masalah yang sekarang saya sedang hadapi gitu Pak. Oh, begitu. Memang untuk masalahnya itu terkait terkait tentang apa ya Bapak ya? Karena saya Oh lihat gini, ya Bapak kok ya tidak biasanya gitu ya. Ya ya saya lihat. iya gini Pak, jadi melihat situasi anak-anak gitu pada saat PKL itu mereka nggak siap tahun kemarin itu nggak siap di PKL, terus kendala sekarang juga guru-guru TKJ-nya itu nggak ada di sekolah tuh, nggak ada guru TKJ kemarin juga ada penerimaan ASN guru TKJ juga nggak ada yang daftar gitu. Nah akhirnya tugas mengampu TKJ-nya ini diserahkan ke saya gitu, jadi saya jadi diberdayakan untuk membantu mengembangkan TKJ gitu Pak. Ini jadi agak agak berat gitu ya untuk saya gitu Pak. Memang kalau kriteria jadi guru TKJ itu menurut Pak Jamal seperti apa? Nah, kalau saya sendiri kan ini dari guru mapelnya bahasa Indonesia, terus sekarang diminta untuk membantu mengembangkan TKJ, ya tentu saja jadi saya punya tugas baru bagaimana untuk bisa meningkatkan kemampuan, nambah pengetahuan gitu, kemampuan atau skill saya biar saya bisa ngajar di jurusan TKJ gitu Pak. Materi-materi TKJ-nya yang harus saya kuasai gitu. Oh, demikian. Kalau melihat kondisi yang sekarang, menurut Pak Jamal nih ya, guru-guru TKJ dari skala 1 sampai 10 itu menurut Bapak posisinya di posisi yang keberapa, Pak? Iya Pak, jadi karena guru TKJ-nya nggak ada, akhirnya semua
guru yang mapel utamanya selain TKJ itu dibantu mengajar TKJ, mungkin saya nilai mungkin hanya sekitar 6 mungkin Pak, sekitar 6. Jadi teknologi oke, paham gitu secara teknologinya memiliki pengetahuan, tetapi untuk mendalami ke TKJ-nya ini agak susah gitu. Sehingga ngajar pun ya pokoknya asal nyampein materi aja gitu. Jadi mungkin saya nilainya 6 aja mungkin Pak. Gitu. Nah, tadi kan menurut Pak Jamal kalau ngajar kan sampai hanya materi saja. Nah, seharusnya yang ideal seperti apa Pak Jam? Nah, jadi kan kalau SMK itu kan ke keterampilan Pak, fokusnya ke kemampuan siswa siap gitu nanti di lapangan, di tempat kerja atau di tempat minimal di tempat PKL tuh bisa eh, memiliki kemampuan gitu, memiliki bekal. Nah, sedangkan hanya menyampaikan materi, siswa mungkin hanya paham, hanya tahu, tetapi belum pernah terjun langsung. Ini apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan gitu dari jurusan TKJ. Jadi idealnya sih siswa ini harusnya bisa diberikan bekal secara skill-nya, kemampuannya gitu Pak. Baik Pak Jam. Kalau melihat kondisi seperti ini emang sudah pernah terjadi juga Pak sebelumnya. Barangkali nanti bisa kita sampaikan gitu ya untuk apa namanya kejadian seperti ini apa memang pernah terjadi pada waktu sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Uh, apa ya memang jadi sebelumnya tuh ada guru TKJ itu tapi dia masih statusnya bukan ASN, ada tetapi mungkin kurang nyaman di sekolah apa dengan gaji dan sebagainya sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan di sekolah saya gitu. Dan akhirnya dibantu oleh guru biologi fokus ke TKJ. Nah, dari guru biologi pun sekarang dia lolos ASN misalnya ke sekolah, pindah sekolah gitu ya, pindah sekolah sehingga guru TKJ-nya kosong lagi dan akhirnya kepada murid itu berdampaknya skillnya kurang gitu. Sehingga pada saat PKL tuh menjadi masukan dari tempat PKL tuh bahwa siswa TKJ tetapi dari komputer saja tidak mengenal gitu, tidak mengenal ke komputer gitu. Seperti itu Baik. Pak. Begini Pak Jamal, tadi kata Pak Jamal untuk meningkatkan keterampilan TKJ terutama pada siswa, mungkin Pak Jamal punya ide-ide segar yang seperti apa sih yang bisa diterapkan gitu? Nah, saya sih pengennya fokus bagaimana siswa itu punya kemampuan, punya bekal. Paling ide-ide yang pengen saya sampaikan tuh pada kepala sekolah, koordinasi gimana kalau misalnya kita merekrut guru baru gitu ya, yang fokusnya ke TKJ sehingga bisa minimal satu dia bisa memberikan ilmu yang benarnya gitu secara TKJ. Kemudian saya akan tetap membantu dalam pengembangan jurusan gitu. Terus tetap juga meminta bantuan kepada guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain tetap bisa mengembangkan TKJ sesuai kemampuannya gitu. Seperti itu mungkin Pak. Kalau terkait peran Pak Jamal dalam hal membantu pengembangan keterampilan dari guru TKJ, kira-kira apa yang bisa disumbangkan oleh Pak Jamal gitu ya? Karena ini Pak Jamal terkaitnya untuk pengembangan guru gitu. Itu kalau lebih lanjut Pak Jam gitu ya. Kebetulan memang saya kan di bagian ini Pak, bagian sarana, jadi saya bisa fokus ngebantu. Misalnya saya juga cukup senang dengan urusan teknologi, jadi saya bisa fokus ngebantu dari segi sarana, prasarananya gitu kepada pengembangan jurusan TKJ gitu Pak. Yang begitu Pak. Baik, untuk rencana yang paling dekat itu kira-kira rencana apa ya menurut Pak Jamal yang ingin disampaikan? Paling saya pengen diskusi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi apa yang menjadi visi dari kepala sekolah untuk jurusan ini. Kemudian saya koordinasi dengan kurikulum dan rekan bagaimana untuk mengembangkan jurusan ini, serta saya juga akan mengajak guru-guru yang lain tetap sesuai kemampuannya untuk bisa mengembangkan TKJ. Kemudian yang paling nyata yakni
bagaimana saya bisa menambah pengetahuan serta kemampuan dalam hal TKJ ini sehingga saya bisa maksimal dalam membantu mengembangkan jurusan ini. Begitu mungkin Pak. Baik, sejauh ini mungkin sudah yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari Pak Jamal itu seperti apa ya Pak? Nah, tolak ukur yang dalam waktu dekat atau sekarang ini bagaimana si siswa ini merasa siap, merasa percaya diri. Jadi pada saat menghadapi nanti dikirimkan, diterjunkan ke PKL, siswa itu merasa oke, sudah siap, sudah percaya diri gitu ya, sudah punya bekal gitu. Nah, itu yang menjadi ukuran keberhasilan untuk saat ini gitu Pak. Oh, jadi si siswa itu nanti mempunyai bekal ya. Oke. Baik Bapak, untuk mengembangkan itu, untuk mengaplikasikan tujuan Bapak, itu kira-kira rekan yang bisa Bapak, yang membantu Bapak itu kira-kira siapa ya? Yang bisa ngebantu tentunya satu adalah dari kepala sekolah yang punya pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di sekolah, juga yang bisa menggerakkan rekan-rekan gitu. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat serta kurikulum gitu. Kemudian para murid ini harus punya semangat, harus punya motivasi. Mereka mau melaksanakan praktik kerja atau PKL ini, mereka harus pasti merasa gugup, pasti merasa tidak tenang menghadapi PKL. Jadi di sini siswa juga harus mau meluangkan waktunya untuk mengikuti fokus mengikuti pembekalan PKL dari dari Bapak dan Ibu gurunya gitu. Baik, terkait rencana aksi Bapak nih ya, itu untuk komitmen Bapak ini berapa lama Pak ya untuk ide-ide yang akan mungkin nanti Bapak terapkan di sekolah gitu? Rencananya sih insya Allah sudah berjalan ya Pak ya. Terus seterusnya sampai seterusnya ke depan gitu. Gimana kita bisa kalau misalnya kemarin itu fokusnya baru kelas 12 baru fokus gitu ya ke kemampuan siswa. Kalau sekarang dari kelas 10 juga sudah dilatih, sudah dikasih skillnya atau kemampuannya sudah dilatih gitu, sehingga sedikit demi sedikit sudah memiliki kemampuan. Akhirnya pada saat nanti lulusannya itu memiliki kemampuan atau memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk siswa gitu. Baik. Sebagai pegangan saya, Bapak, nanti untuk biar saya tahu bahwa ide Bapak ini berjalan, itu tindak lanjutnya seperti apa ya? Nah, tindak lanjutnya ini tentunya saya akan membuat program atau rencana ke depannya untuk jurusan TKJ ini dari segi kita meningkatkan kualitas dari prasarananya gitu ya. Kita mengajukan ke kepala sekolah apa yang dibutuhkan. Di tindak lanjutnya apa yang dibutuhkan untuk pengembangan jurusan ini. Yang pertama mungkin dari prasarananya, kemudian kita juga mencoba bagaimana agar sekolah ini memiliki RPS. Nah, RPS ini kan belum ada gitu. Terus kita juga terus coba mencari misalnya guru yang bisa membantu untuk pindah gitu ke SMK Cilebar misalnya untuk menjadi guru TKJ, serta untuk guru yang sudah ada serta saya juga mengajukan bagaimana bisa pelatihan atau pengembangan diri dalam kompetensi sebagai guru TKJ ini. Baik, Bapak. Jadi tindak lanjutnya akan secepatnya ya. Mudah-mudahan nanti di kata Bapak di minggu depan gitu ya. Nanti akan saya coba. Iya. Nanti akan saya tanya gitu ya. Nanti mohon infonya dari Bapak. Iya, siap. Udah sore Bapak ya. Ya. Oh iya Pak. Teman ini gak kerasa ini ada manfaatnya gitu ya buat Bapak ya. Gitu barangkali bisa jadikan ide segar, membuat ada secercah lah ke inovasi gitu ya.
Saya kira cukup ya Bapak ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya cukup berterima kasih bahwa dari perbincangan ini dapat dapat pencerahan gitu, dapat bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan saat ini gitu. Iya, nanti sekalian nanti minggu depan kita sambil ngebasok gitu ya, sambil ngebasok sambil Iya. ya sambil memperbincangkan tindak lanjut Bapak tadi itu, rencana Nah, Bapak iya lebih yang tadi itu lebih ya. enak kayaknya gitu ya, Bu, ya. Lebih santai, lebih Iya. enak. Baik Pak, makasih Pak, seperti tadi mungkin yang perbincangannya. Saya Baik pamit baik dulu Pak ya Pak. Jamar, siap siap. Terima Ya. kasih ya. Assalamualaikum Pak Tarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas kayaknya 15 menit. Lanjut Pak Tarya.